Sekarang saya mau membahas langkah ke-1 dan kedua dari 5 langkah, yaitu daftar nama dan membuat janji. Kita mulai dari langkah pertama. Kalau Anda membuat daftar nama, disarankan dibuat di buku. Jangan kumpulan kertas, karena itu akan mudah hilang Bapak Ibu. Jadi dibuat di satu buku khusus. Pilih buku yang lumayan bagus, lumayan tebal. Karena kita akan gunakan itu untuk bertahun-tahun. Ada 2 aturan dalam membuat daftar nama. Yang pertama adalah harus tertulis. Yang kedua adalah jangan dipilih-pilih Bapak Ibu. Nah, kita bahas. Tertulis artinya jangan hanya dalam kumpulan kartu nama. Itu gampang hilang. Dan jangan hanya ada di handphone. Ada yang bilang, "Pak, ini di handphone saya sudah ada daftar namanya." Ya memang betul, tapi tidak cukup. Anda harus pindahkan yang di handphone ke buku daftar nama. Kemudian yang kedua adalah jangan dipilih-pilih. Jangan jadi paranormal Bapak Ibu ya. Anda bilang, "Ini teman saya sepertinya tidak suka jaringan. Wah, teman ini sudah sukses, rumahnya ada 6. Nggak mungkin dia mau." Jangan jadi dukun atau paranormal. Menebak-nebak orang. Kita menebak orang itu mau atau tidak menjalankan bisnis ini. Karena kita akan salah Bapak Ibu. Pengalaman saya seringkali salah dengan daftar nama. Teman yang saya kira nggak mau, belum tentu nggak mau. Teman yang saya pikir nggak bisa, belum tentu nggak bisa. Anda akan sering salah kalau kita coba meramal-ramal. Jadi jangan dipilih-pilih. Garap semua daftar nama Anda. 2 aturan main ya Bapak Ibu ya. Tertulis, dan yang kedua adalah jangan dipilih-pilih. Daftar nama adalah bahan baku atau aset kita Bapak Ibu di bisnis ini. Potensi daftar nama itu luar biasa. Maksud saya begini, andai kata Bapak Ibu bisa menulis 50 daftar nama, lalu 50 teman ini masing-masing menulis 50 daftar nama. Potensinya besar sekali. 50 dikali 50. Jadi ada 2.500 nama. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau 2.500 nama ini masing-masing menulis lagi 50. Sudah ada 125.000 nama. Masa sih dari sekian banyak daftar nama ini kita nggak ketemu orang yang tepat? Nggak mungkin kan? Jadi potensi kita itu luar biasa. Langkah ini baru membuat daftar nama Bapak Ibu. Anda belum disuruh buat janji. Anda belum disuruh presentasi. Makanya jangan dipilih-pilih. Tulis saja. Cuma nulis kok Bapak Ibu. Langkah selanjutnya belum. Jadi kalau Anda kerjakan langkah ini harusnya mudah. Kalau Anda baru mulai di bisnis ini, saya menganjurkan Anda untuk membuat daftar nama yang banyak. Sebanyak yang Anda mampu. Kalau saya mintanya buat 200 daftar nama. Sampai 300 daftar nama. Jangan 100 nama saja. Karena di zaman sekarang, daftar kontak di handphone kita saja sudah lebih dari 100 nama. Kalau Anda berjuang lebih keras, saya yakin 200 atau 300 daftar nama itu pasti dapat. Semakin banyak daftar nama, Anda jalankan bisnis ini semakin pede. Dan Anda akan bertahan lebih lama. Jumlah daftar nama yang Anda buat ada hubungannya dengan kepercayaan diri Anda dalam menjalankan bisnis ini. Kalau daftar nama Anda banyak, Anda akan pede. Kalau daftar nama Anda sedikit, Anda tidak pede. Apa hubungannya? Ini ibarat Anda punya tabungan. Ada kartu ATM-nya kan? Kalau tabungan Anda isinya hanya 200-300 ribu, Anda masuk ke ATM-nya, akan cek saldo dulu. Ini yang bikin lama. Kenapa antrian ATM panjang? Karena cek saldo. Nggak pede. Ditutup-tutupi. Supaya orang belakang nggak lihat. Nggak pede. Kenapa? Karena saldonya cuma 200 ribu. Orang yang saldonya sedikit gitu, nggak pede Bapak Ibu, malu, nggak mau orang lihat. Tapi coba, kalau saldo Anda misalkan 100 juta, Anda masuk ATM, tidak cek saldo lagi. Langsung masukkan kartu, tarik 500 ribu, 1 juta. Pede kan? Nggak takut orang lain mau lihat. Malah dikasih lihat berapa jumlah saldo kita. Kalau daftar nama Anda sedikit, ibarat saldo Anda 200 ribu, Anda nggak pede. Misalnya ada orang baru di bisnis ini dan hanya buat 10 daftar nama. Dia undang 5 orang teman dan 5-nya menolak. Dia down Bapak Ibu.
Gila, tinggal 5 nih daftar nama saya. Dia bilang gitu. Nggak pede. Dia pasti berhenti. Tapi coba kalau dia buat 200 daftar nama. 10 orang temannya menolak, dia masih pede. Karena masih ada 190 nama lagi. Jadi buatlah daftar nama yang banyak. Jangan pandang enteng pada daftar nama. Kadang-kadang orang baru anggap enteng daftar nama. Gak mau lakukan dengan benar. Dan ini pengalaman saya. Lebih dari 90% orang-orang yang mau aktif tidak lakukan langkah pertama ini dengan benar. Kemarin saya ketemu dengan orang yang selalu datang ke training, beli VIP chat, beli brosur. Saya bilang buat daftar nama ya, dan dia sudah oke. Apa yang terjadi? Ketika saya ada kesempatan dengan beliau di satu mobil, kami ngobrol. Dan saya baru tahu, langkah pertama buku daftar nama saja beliau belum punya. Jadi dari pengalaman saya, banyak sekali. Hampir 90% orang yang ngaku mau serius di bisnis ini, langkah pertama saja nggak becus. Makanya banyak yang gagal. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dengan benar. Lakukan dengan benar. Sekarang kita masuk ke beberapa poin daftar nama. Ada istilah yang namanya 6 degrees of separation. Maksudnya adalah jarak antara kita dengan seseorang di dunia ini, siapapun dia, jaraknya hanya 6 orang saja. Jadi jarak saya dengan orang yang saya tidak kenal sekarang, jaraknya paling panjang hanya 6 orang. Misalnya saya dengan Pak Denny Hidayat belum pernah ketemu. Jarak saya dengan Pak Denny Hidayat hanya 6 orang. Artinya, saya akan kenal dengan seseorang, yang kenal dengan seseorang lagi, yang akhirnya kenal dengan Pak Denny Hidayat. Maksimal hanya 6 orang saja. Itulah yang dimaksud dengan 6 degrees of separation. Artinya, setiap orang yang kita tulis sangat berarti. Walaupun orang itu bukan orang yang tepat, bukan crown yang kita cari, bukan mutiara yang kita cari, tapi orang itu pasti punya teman. Betul? Dia akan kenal seseorang, yang kenal seseorang lagi, yang kenal seseorang lagi, yang akhirnya membawa kita kepada seorang crown. Jarak saya dengan aktor Bollywood Shah Rukh Khan, Anda kenal Shah Rukh Khan? Tidak kenal, saya juga tidak kenal ya. Jarak saya dengan aktor Bollywood Shah Rukh Khan maksimal hanya 6 generasi. Artinya, saya akan kenal seseorang, yang kenal seseorang, yang kenal seseorang, maksimal 6 orang yang kenal Shah Rukh Khan. Artinya, setiap orang berharga. Dia join ataupun tidak join. Anda gali daftar namanya. Anda akan ketemu dengan orang yang bagus. Seringkali di 3i, kita sponsori seseorang, tapi nggak aktif. Tapi orang ini sempat sponsorin orang, yang akhirnya dapat orang yang jadi crown. Jadi, potensi daftar nama itu luar biasa. Biji apel, kalau ditanam, kita tidak tahu potensinya bisa menghasilkan berapa buah apel. Kalau ditanam dan jadi pohon, berapa buah apel yang dihasilkan dari sebuah biji apel? Bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Apel-apel itu juga punya biji lagi, yang kalau ditanam bisa menghasilkan lagi, berkembang terus. Semua berasal dari satu buah biji apel. Jadi potensi daftar nama itu sangat luar biasa. Setiap orang berharga. Namun di daftar nama yang sudah kita buat, akan ada chicken list. Chicken list maksudnya adalah nama-nama yang sudah kita tulis di buku daftar nama, tapi tidak berani kita presentasi. Jadi ketika buat janji, orang ini kita skip, nanti deh. Entah karena sama dia hubungannya kurang harmonis, entah kita takut, entah karena dia lebih tinggi dari kita, jadi kita sungkan. Kita skip, kita tunda terus. Saran saya, kalau Anda sudah punya 200 sampai 300 daftar nama, Anda presentasi saja. Nggak usah mikir dia mau atau enggak. Jangan ditunda-tunda. Kadang-kadang Anda punya teman, tapi Anda takut mau presentasi karena takut ditolak. Anda pikir dia nggak mau, makanya Anda tunda-tunda. Anda tahu, resiko terburuk kalau Anda presentasi teman Anda. Apa Bapak Ibu resiko terburuknya? Paling-paling ditolak resiko terburuknya. Ada resiko yang lebih buruk lagi kalau Anda tidak presentasi. Yaitu teman Anda dipresentasi orang lain, join dengan orang lain,
dan sukses di tempat orang lain, dan dia jadi crown di grup lain. Ini penyesalan seumur hidup. Jadi jangan ada chicken list. Lebih baik kita presentasi dan ditolak daripada teman kita dipresentasi orang lain dan join di sana. Anda sudah baca buku Eric Worre yang judulnya GoPro? Ada yang menarik dari buku ini tentang daftar nama. Eric Worre mengatakan, berdasarkan daftar nama saja, dia sudah tahu orang itu sukses atau tidak. Dia bilang, ada 3 kelompok berdasarkan daftar nama. Kelompok pertama adalah kelompok yang paling banyak. 80% orang-orang aktif ada di kelompok ini. Dan dia sebut sebagai peniru. Kalau saya menyebutnya dengan orang yang coba-coba. Biasanya orang-orang baru. Orang-orang baru yang coba-coba yang disebut Eric Worre sebagai peniru adalah orang-orang kalau disuruh buat daftar nama belum mau. Dia nggak buat. Dia hanya membayangkan 4 atau 5 temannya yang menurut dia cocok. Dia hanya membayangkan 4 atau 5 temannya yang kalau ditawari, wah ini mau. Kalau ditawari bisa aktif nih, bisa besar. Jadi dia hanya punya 4 sampai 5 orang yang ada di bayangan dia. Menurut Eric Worre, jumlahnya besar sekali Bapak Ibu. Ada 80% orang yang ada di kategori peniru ini. Orang ini untung-untungan. Syukur-syukur dari 4 sampai 5 prospek ini ada yang join. Kalau 4 atau 5 orang ini ada yang join, nafas dia diperpanjang di bisnis ini. Namun, kalau tidak ada yang join, selesai karir dia di bisnis ini. Orang ini pasti berhenti kalau 4 atau 5 temannya tidak join. Orang-orang di kelompok ini paling besar jumlahnya. Ingat, berapa persen Bapak Ibu? 80% menurut Eric Worre. Orang yang untung-untungan, nasib-nasiban. Dan ingat, bisnis 3i bukan bisnis nasib-nasiban. Namun, bisnis yang 100% bisa diprediksi. Kelompok kedua, menurut Eric Worre adalah kelompok amatir. Kelompok amatir ini kalau diminta buat daftar nama, dia lakukan Bapak Ibu. Orang-orang ini teachable. Dia buat 200 daftar nama di buku daftar nama. Ketika 200 daftar nama ini habis, orang-orang ini akan mengatakan kepada leadernya, "Leader, daftar nama saya sudah habis. Sudah tidak punya teman lagi. Sudah habis daftar nama saya." Mereka menggantungkan impiannya kepada 200 daftar nama yang ada di buku daftar namanya. Kalau ada yang join dan jalan, dia bertahan. Tapi kalau dari 200 nama itu nggak ada yang join, nggak ada yang bertahan, ya selesai juga karirnya. Orang-orang ini selalu komplain. Der, semua sudah habis, nggak ada yang mau. 200 teman saya sudah habis. Selesai karir saya di bisnis ini. Tidak ada harapan. Ini jenis kelompok apa? Kelompok amatir. Nah, yang sudah pasti sukses di bisnis ini pun sudah diprediksi oleh Eric Worre. Dari buku daftar nama saja. Itu yang di bukunya disebut dengan profesional. Mereka adalah orang-orang yang memiliki daftar nama dan terus ditambah. Mereka percaya teman ada di mana-mana. Mereka bukan orang yang mengeluh kekurangan daftar nama. Karena mereka selalu menambah daftar namanya. Mereka bahkan disiplin setiap hari untuk menambah beberapa teman. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Mereka terus melakukan yang namanya prospecting, menambah daftar nama. Dimanapun dan kapanpun. Mereka inilah orang yang dipastikan pasti 100% sukses. Mereka tidak mengandalkan untung-untungan seperti peniru dan amatir. Jika peniru dan amatir menggantungkan impiannya pada daftar namanya, maka profesional menggantungkan impiannya pada dirinya sendiri. Karena dia terus menambah daftar nama. Kalau menggantungkan pada orang lain, apakah kita bisa kendalikan? Tidak. Tapi kalau kita mengandalkan pada diri sendiri, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Di bisnis 3i, kita tidak terhentikan. Asal kita
menambah daftar nama kita. Jangan menunggu daftar nama kita habis untuk melakukan prospecting. Nggak enak. Walaupun sekarang daftar nama Anda masih ratusan orang, tetap lakukan prospecting. Jadi, prospecting dilakukan bukan ketika daftar nama Anda sudah habis. Saya sering menganjurkan orang-orang jangan menjalankan bisnis 3i dalam kondisi kepepet dan panik. Itu nggak enak Bapak Ibu. Jalankan 3i itu dalam kondisi tidak terdesak. Jadi, prospecting selalu tambah daftar nama walaupun daftar nama kita belum habis. Saya ingin tahu ya, di antara teman-teman di sini yang hadir, siapa yang biasa prospecting? Kenalan dengan orang-orang baru? Wow, bagus. Good. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara prospecting. Modal untuk prospecting cuma ini Bapak Ibu, senyum. Senyum dan berani menyapa orang-orang lebih dulu. Itu kuncinya. Jadi kalau Anda ketemu orang di mana-mana, senyum dan sapa. Susah nggak senyum? Latihan di rumah. Setiap pagi di rumah, hadap cermin. Lalu tersenyum di hadapan cermin itu. Berikan senyuman terbaik. Latihan senyum dulu di depan cermin. Setelah latihan senyum, minggu pertama Anda keluar ketemu orang, nggak usah sapa dulu. Senyum aja dulu. Senyum, senyum, senyum. Selama ini kalau ketemu orang-orang, boro-boro senyum kan? Gak berani lihat wajah orang. Cembetut wajahnya. 1 minggu ketemu orang, latihan senyum dulu. Di supermarket ketemu orang, senyum. Di pasar ketemu orang, senyum. Lagi nonton, ketemu orang, senyum. Semua orang disenyumin. Saya yakin kalau Anda senyum kepada orang, sebagian besar akan membalas senyuman Anda. Kalau Anda senyum kepada seseorang dan dia cembetut, sudah cuekin. Tadi juga nggak kenal kan? Betul nggak? Orang Indonesia itu ramah. Kalau Anda senyum, apalagi Anda sapa, "Selamat pagi Pak." Biasanya akan dibalas senyuman dan sapa. Orang bule aja mengakui orang Indonesia ramah tamah. Kalau dia nggak balas, dia tetap cembetut mukanya, mungkin orang itu lagi ada masalah. Lagi ribut sama istrinya di rumah, lagi banyak utang, lagi punya banyak masalah intinya. Sudah cuek aja. Senyum itu luar biasa, gratis dan memberi aura positif. Membuka jalan Anda untuk berkenalan dengan orang di sekeliling Anda, mencairkan suasana. Kemudian, belajar untuk menyapa orang. Menyapa orang itu susah gak sih? Misalnya, Anda di lift lagi naik. Bilang aja, "Pak, lagi naik ya?" Orang itu pasti gak akan bilang, "Iya dong, nanya-nanya aja." Gak akan Bapak Ibu. "Lagi naik ya Pak?" Pasti jawab orang itu, "Betul." Lagi naik pesawat dari Palembang ke Jakarta. Tanya ke orang yang ada di sebelah Anda. "Ke Jakarta ya Pak?" Orang itu akan jawab, "Betul." Ajukan saja pertanyaan bodoh. Dan konyolnya itu dijawab dengan ramah. Itu hanya memecah kebekuan saja. Jadi memulai percakapan itu tidak sulit. Jangan main film horor di kepala Anda. Duduk, senyum, sapa selamat pagi. Ajukan pertanyaan konyol. Terus, "Pak, kalau nanti dia tanya pertanyaan macam-macam, saya nggak bisa jawab bagaimana dong?" Ya, kalau nggak bisa jawab, nggak usah dijawab. Tapi kunci prospecting bukan kita yang menjawab, tapi kita bertanya. Sudah ada rumusnya, yaitu FORM. F-O-R-M. Nah, kita bahas yang pertama. F yang pertama adalah singkatan dari family. Tanya tentang keluarganya. Tinggal di mana Pak? Sudah berkeluarga atau belum? Anaknya berapa? Kalau dia sudah tua, tanya cucunya berapa? Pertanyaan ringan kan? Family. Jadi bukan tentang pintar menjawab, tapi pintar bertanya. Tunjukkan minat Anda kepada orang itu. Kita ingin kenal dia, kita ingin berteman. Jadi jangan sampai ada di pikiran ini, "Wah, orang ini nih mangsa saya." Bukan begitu Bapak Ibu ya. Kita ingin bersahabat dengan orang, bukan memangsa orang. Jadi, ajukan pertanyaan tentang family. Yang kedua adalah O. O ini singkatan dari occupation, pekerjaannya. Tapi hindari bertanya, "Pak, kerja di mana?" Karena belum tentu dia karyawan Bapak Ibu.
Tapi tanya bergerak di bidang apa bisnisnya. Setelah itu dia akan panjang lebar cerita. Dia kerja di mana atau dia bisnis apa. Dan Anda hanya cukup mendengarkan dengan baik, respect, sambil mengangguk-anggukkan kepala Bapak Ibu. Ajukan pertanyaan kalau tidak mengerti. Oh, jadi sudah berapa lama Pak kerja di sini? Dijawab, sudah 10 tahun. Oh, berarti Bapak cocok ya kerja di sini. Misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah R, recreation. Itu mengenai hobi. Tanyakan mengenai hobinya. Mungkin dia hobi bola, ajak ngobrol mengenai bola. Mungkin dia punya hobi golf, bertanyalah tentang golf. Yang terakhir dari percakapan adalah M, message. Kita kasih pesan ke dia. Message ini sebenarnya pesan yang kita masukkan. Pertanyaan yang kita ajukan untuk mengkualifikasi orang ini kira-kira prospek atau enggak. Kira-kira dia ada minat enggak untuk usaha sendiri. Atau orangnya ini terbuka tidak dengan peluang. Apa yang dilakukan di message? Saya sering lakukan ngobrol-ngobrol untuk memancing dia. Saya bertanya, kerja di mana Pak? Lalu misalkan dia menjawab, oh saya kerja di bank, sudah 15 tahun. Saya jawab lagi, wah sudah enak berarti Pak ya, sudah betah banget di sini. Lalu mungkin dia akan menjawab, oh enggak lah. Dia akan cerita curhat, enggak enak kerja sama orang. Lalu saya tanya lagi, Pak, kenapa enggak kepikiran punya bisnis sendiri? Atau kalau kondisinya cocok, terbuka enggak Pak untuk peluang usaha? Message itu adalah pertanyaan yang kita gunakan untuk mengkualifikasi cocok enggak orang itu untuk kita ajak di bisnis 3i. Jadi, kalau misalkan dia karyawan, tidak betah kerja, pancing dia. Pak, kenapa nggak kepikiran punya bisnis sendiri? Lalu dia akan cerita, wah susah modalnya, belum tentu cocok lah, dan sebagainya lah ya alasannya. Lalu kita bilang, Pak Martin, saya nggak bisa janjikan apa-apa nih Pak. Saya dan beberapa teman saya, beberapa bulan lagi ada proyek. Kalau misalkan proyek kami ini butuh partner yang backgroundnya seperti Pak Martin, Bapak terbuka nggak? Biasanya orang akan jawab, ya boleh saja kalau memang cocok. Kalau dia oke seperti itu, Anda kasih kartu nama Anda dan Anda minta kartu nama atau kontaknya. Pak Martin, kalau nanti proyek saya positif, saya kontak Pak Martin ya. Message ini untuk mengecek dia prospek atau tidak. Kalau dia menjawab, oh enggak lah, saya enggak suka yang seperti itu. Ya sudah, mungkin bukan dia. Misalkan dia tanya, proyeknya di bidang apa Pak? Cukup jawab, ada beberapa bidang. Ini sedang dimatangkan. Nanti deh, saya kontak Pak Martin ya. Tapi kalau dia paksa dan waktunya memungkinkan, misalnya di pesawat, keluarkan kertas, lakukan presentasi singkat. Kalau dia paksa Bapak Ibu. Jadi ingat, ketika melakukan prospecting, untuk memancing percakapan, formulanya adalah FOM. Family, Occupation, Recreation, Message. Dan punya tekad, kalau saya keluar dari rumah, orang-orang yang dekat dengan saya, radius 1-2 meter, pasti saya sapa. Apa sih susahnya? Senyum, sapa. Anda keluar dari rumah, senyum, sapa, pagi Pak. Dari sapaan tersebut, pasti ada yang nyambung, ada yang ramah, ajak ngobrol, obrolan yang tadi. Family, Occupation, Recreation. Kalau cocok, masukin message. Kualifikasi dia. Kalau cocok, tuker kartu nama. Simple Bapak Ibu. Dan kalau Anda disiplin, kenalan dengan 3 orang per hari itu gampang. Dalam 1 jam saja, Anda sudah dapat 3 orang. Misalnya, Anda datang ke Gramedia, ke counter buku positif. Ada orang di sana, datangi, pura-pura cari buku. Tanya, Pak, suka ya baca buku? Langsung ngobrol. Kenalan 3 orang, 1-2 jam, saya rasa sudah dapat. Kalau Anda punya tekad, dimanapun ada orang yang dekat dengan Anda, ajak kenalan. Gak susah 3 orang per hari. Tapi Anda harus konsisten dan disiplin. 3 orang per hari berarti Anda dapat 90 orang per bulan. Dan berarti 1080 orang setahun. Masih mengeluh kekurangan daftar nama? Jangan sampai daftar nama Anda habis.
Kemudian, saya ingin sampaikan, kalau Anda sudah kenalan dengan orang hari ini, 1 sampai 2 hari setelahnya, Anda harus kontak orang itu. Saya banyak dapati orang yang sudah prospecting dapat daftar nama. Pulang, kartu namanya disimpan atau ditulis di buku daftar nama, tapi tidak dihubungi karena belum ada waktu untuk presentasi. Jangan tunggu waktu yang cocok untuk kontak. Saya anjurkan dalam waktu 1 sampai 2 hari, Anda harus telepon dia. Karena kalau kelamaan, dia sudah lupa. Misalnya, Anda kenalan di supermarket dengan Pak Agus yang kerja di bank sudah 15 tahun. Ingin punya usaha sendiri. Anda telepon besoknya. Pak Agus, ini Budi Haji yang ketemu di supermarket kemarin. Tolong save nomor saya ya Pak. Saya juga sudah save nomor Bapak. Seperti yang saya sampaikan kemarin Pak. Kalau proyek saya jadi, saya akan kontak Pak Agus. Cuman ini belum ada kabar Pak. Kita lihat 1-2 minggu. Kalau proyek saya jadi, saya kontak Pak Agus ya.